Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali lagi belajar di dalam surat Yakobus, dan kita menyadari bahwa Yakobus diberi hikmat, diberi karunia oleh Tuhan untuk mempersiapkan jemaat Tuhan yang tinggal di zaman akhir ini, supaya kita bisa melangkah lebih kuat lagi menghadapi tantangan, ujian, cobaan, godaan yang semakin kuat. Secara tubuh, secara fisik kita bisa lemah. Tidak ada seorang yang super, Bapak Ibu Saudaraku. Semua adalah karena karunia Tuhan. Minggu lalu kita diingatkan bahwa segala hal yang ada di bumi adalah milik Tuhan. Jika ada yang ingin merusak, ingin membinasakan, Tuhan pasti akan melawan. Ya. Namun yang menjadi renungan kita, seringkali yang merusak, yang menghancurkan adalah diri kita sendiri. Keputusan kita sendiri. Ketika kita mengambil keputusan yang salah, kita mulai lemah. Dan kelemahan itu kalau bukan Tuhan yang memberikan kita semangat, kalau kita tidak mendekat kepada Tuhan, kita akan binasa. Bapak Saudaraku, mari kita akan kembali lagi diingatkan oleh Yakobus bahwa ada poin-poin penting yang akan kita terima hari ini. Ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10, Yakobus 4, firman Tuhan berkata, "Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hei kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hei kamu yang mendua hati." Ayat yang ke-9, "Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita." Ayat yang ke-10, "Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu." Dari ketiga ayat ini, Yakobus ingin supaya kita sebagai pengikut Kristus yang tinggal di zaman akhir ini mengalami kemenangan. Tentunya ada poin yang luar biasa yang hari ini akan kita terima. Yang pertama, mendekatlah. Kata mendekatlah kepada Allah ini ditujukan supaya kita, kehidupan kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kita boleh dekat dengan teman, sahabat, suami dan istri. Ya, kalau suami dan istri ya memang wajib, karena mereka harus memiliki kesatuan hati. Kita juga bisa dekat dengan teman sahabat. Namun, kunci kemenangan, keberhasilan kita dalam menghadapi kenyataan hidup ketika kita mendekat kepada Tuhan. Amin. Ya, ibarat kita ingin menghasilkan sesuatu, kita mendapatkan gaji yang besar, kita ingin mendapatkan penghasilan yang besar, tentunya kita ingin mencari pekerjaan, kita mendekatkan ke perusahaan, ke orang-orang yang bisa kita ajak untuk bisa bekerja sama, sehingga kita bisa menguntungkan. Banyak orang mendekatkan diri untuk mendapatkan sesuatu yang dia harapkan, apalagi orang-orang yang mau baru berpacaran dan dengan tujuan menikah, mereka mendekatkan diri, mempersiapkan diri untuk tujuan menikah, sehingga semakin mengenal. Tuhan rindu kita semakin dekat. Hari-hari ini, banyak orang disibukkan oleh banyak aktivitas. Mereka hidup dengan keinginan dan acara-acara mereka sendiri. Namun mereka lupa untuk mendekat kepada Tuhan. Jika ada banyak orang dalam hidup ini, mereka sehari 3 kali. Daniel sehari 3 kali khusus memberikan waktu untuk Tuhan, untuk berdoa. Bagaimana dengan saudara? Hari ini, sudahkah kita memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan? Bukan hanya sekedar di sela-sela waktu, namun kita berikan waktu yang terbaik. Amin, Bapak Saudaraku. Ini ajakan daripada Yakobus. Dia tahu manusia tidak bisa berjalan sendiri. Namun kata mendekat, ingin mendekatkan diri. Ketika orang membutuhkan sesuatu, dia pasti akan mendekatkan diri kepada orang yang bisa menolongnya. Betul, Bapak Saudara? Ya, ketika orang mau berhutang, tentunya dia mendekatkan diri kepada yang bisa memberikan hutang. Orang datang ke pegadaian, dia ingin mendapatkan sesuatu dengan tukar barangnya. Banyak hal, Bapak Saudaraku. Kunci yang pertama untuk kita bisa kuat dalam menghadapi zaman akhir ini, kita wajib mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena jelas dikatakan mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Ya, ini butuh respon dari kita dulu. Kita yang harus menghampiri Tuhan. Tuhan kita hampiri kapanpun, dimanapun, situasi apapun. Ya, dalam segala situasi apapun Tuhan siap.
Kadang kita sendiri yang melupakan karena kita terlalu sibuk dengan urusan kita. Ya, dikatakan ia akan mendekat kepadamu. Kemudian poin yang kedua, tahirkanlah tanganmu. Hei kamu orang-orang berdosa. Ini mengingatkan kepada semua kita. Dosa memang tidak ingin kita lakukan. Dosa memang tidak ingin kita perbuat. Namun dalam kenyataan hidup kita masih melakukan pelanggaran. Dosa lidah kita, pikiran kita, keinginan hawa nafsu kita, dan banyak hal. Tuhan ingin supaya kita datang kepada Tuhan mendekat. Tidak hanya sekedar mendekat, minta pertolongan. Namun Tuhan ingin supaya kita juga menahirkan diri kita. Jelas ayat ini, tahirkanlah tanganmu. Tangan berbicara keinginan untuk melakukan sesuatu. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak hanya memiliki konsep kita akan menerima, tapi kita harus menahirkan diri. Saya teringat ketika seorang imam, dia mendapatkan tugas. Dia harus diikat perutnya, ya, dengan tali. Dia harus memasuki kemah maha suci, ya. Dan ketika dia melakukan kesalahan, ada pelanggaran. Ketika dia melayani Tuhan dengan kesalahan pelanggaran, dia akan mati di dalam. Dan dia akan ditarik keluar. Ya, karena tidak semua orang boleh masuk. Orang-orang Israel tidak boleh masuk sembarangan. Ini imam besar khusus. Kalau dia tidak layak, dia akan mati di dalam. Dan dia akan ditarik. Jadi dalam hal ini, Bapak Saudaraku, Tuhan ingin supaya kita sebagai umat Tuhan di zaman akhir, kita juga harus menahirkan diri kita. Pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, perbuatan kita. Kita harus mau menyucikan diri. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tidak bisa ditawar lagi, Bapak Saudara. Poin yang kedua ini, tahirkanlah tanganmu. Apapun yang engkau kerjakan, apapun yang kita lakukan, ya, kita harus menguduskan diri. Amin. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Namun, seringkali yang kita lakukan tidak seperti yang sebenarnya kita harapkan. Sehingga Paulus berkata, ya seringkali kita melakukan apa yang tidak kita inginkan. Yaitu perbuatan yang menentang kebenaran. Yang membuat kita tidak tahir lagi. Oleh sebab itu, Yakobus mengingatkan kepada kita supaya kita menahirkan hidup kita. Amin. Yang ketiga, Bapak Saudara, kita lihat di sini. Sucikanlah hatimu, hei kamu yang mendua hati. Poin yang ketiga ini mengajak kita untuk setiap hari segala keinginan yang ada dalam hati kita serahkan kepada Tuhan supaya hati kita terjaga. Ya, karena jujur sebagai manusia ketika kita bangun tidur, kita mulai melakukan banyak hal, mata kita melihat sesuatu banyak, keinginan timbul. Dan seringkali manusia karena keinginannya ini, mereka bisa gagal, jatuh dalam dosa. Sehingga kita perlu menyucikan hati, keinginan hati kita. Segala hal berasal dari hati. Ya, melalui mata, turun ke hati. Kalau orang bilang ya, di hati ini dikelola. Makanya sucikanlah kalau ada keinginan-keinginan yang jahat, yang tidak benar. Sehingga Yakobus tahu, masa-masa zaman akhir tidak semakin mudah. Ketika kita ingin mengambil keputusan, sebuah keputusan yang penting apalagi, kita harus benar-benar minta Tuhan. Mendekat kepada Tuhan, sucikan hati. Sucikan diri, sucikan kehidupan kita. Sehingga kata sucikan hati dan jangan mendua hati. Tuhan tidak ingin dia diduakan. Tuhan tidak ingin dia di nomor sekiankan. Tapi Tuhan ingin supaya dia menjadi nomor satu. Number one dalam hidup kita. Sehingga apapun yang ada dalam hati kita, Tuhan yang akan melimpahkan, memberkati, mencukupkan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, 3 perkara ini sangat penting. Sehingga ayat 9 dikatakan, sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Apa ini maksudnya? Supaya kita menyadari bahwa hidup ini, saudaraku, tidak hanya sekedar ingin memenuhi keinginan hati kita. Namun hidup kita betul-betul menyukakan Tuhan. Ya, Yakobus mengingatkan, bukan berarti kita diminta untuk sedih-sedih, menderita, susah-susah, bukan. Namun Yakobus tahu
Bahwa hidup kita kalau kita tidak pelihara benar-benar, tetap mulia di hadapan Tuhan, tetap tahir segala hal yang kita lakukan, kita akan binasa. Yakobus tidak ingin. Ya, firman Tuhan hari ini mengingatkan supaya kita benar-benar murni, berkenan, kudus dan tak bercacat. Walaupun kitalah orang-orang yang dulu pernah jatuh dalam dosa, gagal, namun Yakobus tidak ingin terus hidup dalam dosa. Luar biasa Pak Saudaraku, sehingga ayat 10 sebagai kunci terakhir. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Kunci kemenangan kita ketika kita merendahkan diri. Merendahkan diri kita. Ya, merendahkan diri berarti kita hanya memiliki hati yang mau taat. Hati yang rela. Yesus dia rela menanggalkan segala kemahakuasaannya menjadi seorang hamba. Ini gambaran ketika kita memiliki harapan, keinginan hati kita, hasrat kita, ya, yang mungkin tidak benar, tidak berkenan, itu harus kita buang. Kerendahan hati adalah kunci untuk kita memperoleh apa yang Tuhan sediakan. Amin Bapak Saudaraku. Biarlah renungan hari ini mengingatkan kepada kita untuk kita bisa semakin hari setia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kita menahirkan tubuh kita, segala yang kita kerjakan, yang kita lakukan, dan menyucikan hati kita. Dan semua itu bisa kita lakukan kalau kita memiliki kerendahan hati. Amin Bapak Saudaraku, terus berjalan dalam pimpinan Tuhan. Jangan lupa Roh Kudus selalu ada dalam hidup kita. Tuhan ingin supaya kita menjadi pemenang dan menjadi orang-orang yang berhasil. Maju terus, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami bersyukur oleh karena kasih karunia-Mu, kami boleh diingatkan kembali untuk hidup semakin mendekat kepadamu. Pertemukan kami dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Pertemukan kami dengan orang-orang yang membawa kami untuk semakin melekat kepada Tuhan. Keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan sepenuhnya dalam pimpinan-Mu. Kuduskanlah hidup kami. Layakkanlah kami menjadi umat yang berkenan di mata Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah hidup kami semakin hari semakin berkenan di mata Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini seluruh kehidupan kami dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.